Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Otak Gadget, channel yang biasanya bahas HP, bongkar HP, dan hal-hal yang gak jelas lainnya. Jadi di video kali ini saya akan mengganti LCD HP Realme Narzo 50A. Kita langsung eksekusi saja, matikan terlebih dahulu HP-nya ya. Ini sebetulnya hanya retak LCD saja, cuma user ingin diganti. Kita colok dulu SIM tray-nya di sini, kita cabut dan keluarkan. Selanjutnya kita bongkar back cover belakangnya menggunakan alat pencongkel. Perlahan-lahan dan hati-hati, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita buka menggunakan kuku. Selanjutnya kita angkat dan ini HP-nya sudah dibongkar, dan lanjut kita lakukan proses pembongkaran baut atau pencopotan back cover mesin di sini ya. Di sini banyak baut yang menempel, kita pastikan semua bautnya terlepas dengan sempurna agar casing penutup mesinnya ini bisa terbuka. Ya, ini masih proses pembukaan baut seperti ini. Lanjut kita angkat ini tutupnya. Dan kita lepas dulu fleksibel fingerprint. Selanjutnya lepas juga komponen baterai. Di sini ya usahakan harus dicopot dulu untuk arus listriknya agar tidak terjadi korsleting. Oke, tahap selanjutnya kita akan melakukan pengetesan LCD terlebih dahulu. Ini merek OG Crown ya. Untuk harganya di bawah 130.000 saja. Kita pasang lagi soket baterainya di sini dan kita coba nyalakan untuk pengetesan. Di sini muncul logo Realme guys. Ya, kita tunggu sampai bootingnya selesai. Ini udah booting, kita coba tekan-tekan tombol-tombolnya apakah LCD-nya normal, dan ternyata normal. Kita matikan kembali, copot lagi fleksibel baterai dan juga fleksibel LCD barunya. Lanjut untuk tahap selanjutnya, kita lepas bagian baterai, kita tarik ya. Nah, ini sudah terlepas. Selanjutnya kita buka plastik penutup di sini. Ini untuk melindungi lapisan fleksibel LCD HP. Tarik juga ke bawahnya ya. Jika sudah ditarik, kita pastikan itu dulu, rapihkan dulu ya. Tarik juga fleksibel ini LCD yang lama. Lanjut kita tahap pembongkaran LCD yang lama di sini. Karena tidak ada blower, saya paksa aja menggunakan alat pencongkel seperti ini. Usahakan yang tipis agar si alat pencongkelnya bisa masuk ke sela-sela LCD guys ya. Nih, congkel perlahan-lahan. Saya percepat saja videonya karena ini lumayan memakan waktu, karena lem sebelumnya itu lumayan cukup pekat. Nah, ini sudah mulai terangkat. Kita pastikan semua lemnya, bukan semua LCD ya, semua lemnya sudah bisa terlepas. Tapi ini ada masalah ya, tidak semua bagian LCD terangkat karena ada komponen LCD yang di bawah ini ikut ke lem ke bagian frame. Nah, lanjut setelah seperti ini kita lakukan pembersihan lem yang lama. Di sini saya juga tidak punya alat untuk membersihkan lemnya, jadi ya kita seset-seset aja menggunakan pinset seperti ini. Kita tarik lem yang lama. Nah, ini ya, pastikan semua lem di sini terangkat ya. Jangan sampai ada lem yang tersisa ya. Lanjut masih proses pembersihan lem yang lama di sini. Untuk lemnya saya gunakan lem Zalnida. Ini saya kasih ini ya, apa namanya, double tip untuk bagian fleksibel LCD nanti agar merekat. Selanjutnya kita buang plastik LCD yang baru. Di sini ada double tip juga, kita buang. Presisikan untuk bagian fleksibel jalurnya di sini ya. Jangan sampai terlalu ke bawah dan harus lurus dengan sempurna. Kalau ada selotip anti panas ya bisa dipasangkan di bagian bawahnya, tapi di sini saya tidak ada. Kita lepas dulu untuk bagian double tipnya di sini guys ya. Nah, ini sudah terangkat. Oke, kita pastikan lagi apakah lemnya masih ada dan kita lanjut melakukan pengeleman. Jangan terlalu banyak ya, takut meluber, dan perlahan saja. Dan usahakan untuk pengeleman tidak belepotan ke tangan kalian ya. Perlahan di sini gunakan lem yang warna hitam kalau bisa ya.
tapi yang bening juga bisa sih sebetulnya. Nah, di sini sedikit-sedikit saja, nggak usah dipencet terlalu banyak, nantinya meluber guys. Karena sedikit juga ini lemnya lumayan cukup rekat banget. Dan pastikan untuk sensor di bagian atas jangan sampai tertutup lem ya, karena nanti sensor proximity dan cahayanya ini bisa tidak normal guys ya, harus hati-hati. Untuk bagian sensornya ini ada di sebelah kanan kamera. Oke, kita pasang lagi untuk LCD barunya seperti ini. Presisikan fleksibel LCD nya, pasang lagi ke tempatnya, dan ada kamera tadi yang terlepas saya pasang lagi ya. Nah, untuk kamera kecil selanjutnya kita pasang lagi sensor fingerprintnya di sini. Tutup lagi jangan lupa. Nah, ini baterainya belum saya pasang karena saya akan melakukan pengaretan terlebih dahulu. Dikasih karet, saya menggunakan karet Jepang karena khawatir kalau karet biasa itu suka membuat LCD bergaris. Jadi untuk cari aman saja ini gunakan karet Jepang, karena menurut saya karet Jepang itu lebih aman daripada karet biasa guys. Nih saya kasih banyak aja, dibelit-belit seperti ini untuk bagian LCD barunya supaya tertekan itu ada karet yang putus juga. Oke, step by step ya, harus hati-hati. Oke, ini sudah mulai hampir semuanya dikasih karet, dan juga untuk bagian atas bawahnya ini juga jangan lupa juga ya dikasih karet seperti ini guys. Oke, ini di luar ada suara kotok alias ayam. Oke, tunggu selama nanti sekitar kurang lebih 30 sampai 1 jam ya. Ini udah kering untuk LCD nya, kita lepas lagi untuk bagian karetnya ya. Angkat semuanya, hati-hati takut ada karet yang nyangkut ke bagian mesin. Nah, rapi banget ya. Ini lumayan agak susah untuk karet yang tengah. Ini semua karet sudah terlepas, lanjut kita rapikan lagi plastik pelindung di sini guys. Kita tarik-tarik dulu karena ini lumayan cukup lengket seperti ini. Kita gunakan pinset lagi untuk menarik plastik ini. Nah, tarik perlahan-lahan. Oke, sudah rapi ya. Oke, udah nempel. Kita pasang lagi baterainya, pasang dulu soket baterainya, lanjut pasang kembali ke bagian frame baterainya. Lanjut kita tutup untuk HP-nya, kita presisikan lagi untuk tutup mesinnya, kita baut kembali. Gunakan obeng plus ya untuk membautnya, dan kumpulkan bautnya jangan sampai ada yang hilang guys, karena kalau hilang ya lumayan cukup berabe juga. Jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor, nanti kalau terlalu kendor baterainya bukan baterainya, bautnya nanti bisa nganclong seperti itu. Oke, kita pastikan seluruh baut menempel di bagian backup per mesinnya seperti ini. Ini udah semuanya, dan kita tutup kembali. Oke, pastikan plastiknya itu ya agak kurang pas tadi. Kita pastikan lagi casing atau backup per belakangnya ini pas dan juga tidak ada yang mengangkat. Oke, kita coba nyalakan HP-nya untuk melakukan pengetesan. Tunggu booting selesai guys. Muncul logo Realme, artinya LCD berjalan dengan normal ya. Mudah-mudahan sih nggak ghost touch. Kita pasangkan lagi SIM tray-nya di sini. Lanjut kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian frame. Oke, kita buka dulu, pinnya lupa ya. Nah, iya masih lupa juga, karena user baru mengirim, karena ini pinnya baru bisa dibuka. Dan untuk layar LCD bajunya ini agak seset ya, mungkin karena HP-nya efek lemot, tapi pas saya tes ini untuk kameranya, nah ini loadingnya lama banget karena HP-nya lumayan cukup lemot guys. Tes lagi kamera depannya. Oke, sudah oke ya. Kita tes tangan dulu. Ini udah oke, lanjut kita akan coba panggilan ya untuk mengetes sensornya. Mudah-mudahan sensornya normal. Nah, ini HP-nya lumayan lemot ya, bukan LCD barunya yang bermasalah. Tuh kan, udah tekan berkali-kali ini HP-nya.
Nah, ini tutup sensornya. Nah, ini nyala, berarti sensor tidak kena lem ya, normal saja. Mungkin itu saja untuk proses penggantian LCD Realme Narzo 50A. Untuk link pembelian LCD-nya akan saya cantumkan nanti. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan ingat ya untuk selalu like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mantap men.